Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahrul, Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM 1911000048. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada zaman Jepang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, setelah zaman kolonial Belanda berakhir, kita itu berganti dengan zaman kolonial Jepang. Nah, kalau pada zaman kolonial Belanda sangat sulit mengembangkan ajaran agama Islam karena banyak sekali peraturan-peraturan yang seperti ini membunuh pendidikan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana nih dengan zaman kolonial Jepang? Apakah sama aja atau malah ada perkembangan yang lebih baik? Nah, teman-teman, pada saat Jepang itu datang ke Indonesia, mereka itu sebetulnya banyak melakukan pendekatan dengan umat Islam. Dengan cara yang pertama, mereka mendirikan sekolah negeri yang diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Jadi mereka ini memasukkan ajaran-ajaran agama dipelajari budi pekerti di sekolah-sekolah pada saat itu. Yang kedua, pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Dan barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian yang ketiga, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim Kahar Muzakir Bun Hatta. Nah, sebenarnya teman-teman, Jepang mendekati umat Islam seperti fasilitasi, tapi sebetulnya itu semua untuk kepentingan mereka juga. Intinya itu mereka mendekati tapi ada maunya. Nah, selain pendekatan yang tadi yang saya sebutkan, Jepang juga melakukan pendekatan lain seperti yang pertama, kantor urusan agama yang ada pada zaman Belanda yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda diubah oleh Jepang kantor Sumubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lalu yang kedua, para ulama Islam bekerja sama dengan pimpinan orientalis diizinkan membentuk barisan pembela tanah air. Lalu yang ketiga, umat Islam juga diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam Al-A'la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan yang kemudian diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia. Kemudian yang keempat, pondok pesantren yang besar-besar sering mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Nah, itulah teman-teman cara-cara Jepang untuk mendekati umat Islam pada saat itu. Nah, kemudian Jepang juga pada saat itu memberikan kesempatan umat muslim belajar seperti mendirikan yang namanya sekolah-sekolah, yaitu yang pertama madrasah. Jadi awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya. Yang kedua, sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Dan yang ketiga,
perguruan tinggi. Jadi pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakir dan Bun Hatta. Nah, itulah tadi teman-teman sejarah pendidikan pada zaman Jepang. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.